Kasus Al-Quran dikencingi, Sekretaris PA 212, umat Islam wajib kawal. Ini masih kita dalami ya, dengan berdasarkan LP dari pelapor yang menyampaikan bahwa terlapor ini sudah melakukan pembakaran terhadap kita suci agama. Jadi pada saat ini lagi kita dalami saksi-saksinya, namun daripada motif yang sudah tergambar itu diawali dengan adanya saling tuduh hilangnya barang. Ya, saling tuduh hilangnya barang, kemudian bersumpah di kitab suci tersebut, ya kan? Kemudian kitab suci itu dianggap sudah pakai sumpah, kemudian dibakar seperti itu. Kasus Al-Quran dikencingi, Sekretaris PA 212, umat Islam wajib kawal. Kasus Al-Quran dikencingi yang dilakukan dua pemuda bernama Yasin dan Dava, warga Bandar Lampung, pada 19 Oktober 2020 lalu, kembali menjadi sorotan. Ini setelah perwakilan beberapa ormas Islam, ulama, dan tokoh agama dari berbagai daerah di Lampung mendatangi Polresta Bandar Lampung pada Senin 12 April sore. Mewakili rekan-rekannya, Sekretaris Persaudaraan Alumni PA 212 Ustadz Royan menyatakan, kedatangan mereka untuk terus mengawal kasus ini. Umat Islam wajib mengawal, tangkap, dan tahan pelakunya. Begitulah ujar Ustadz Royan. Mereka juga mempertanyakan dua orang pelaku yang menistai Al-Quran dengan cara mengencinginya, sebab hingga saat ini mereka masih bebas. Dalam peristiwa ini, seorang warga justru telah divonis hakim karena dianggap tidak menghalangi terjadinya sumpah tersebut. Namun uniknya, justru pelaku utama yang mengencingi tidak dijadikan tersangka. Begitulah ujar Sulaiman Mubarok, perwakilan ulama yang hadir di Mapolresta Bandar Lampung. Ia mengaku miris atas kejadian ini dan berharap aparat kepolisian dapat menangkap dan menahan pelaku utama pengencingan Al-Quran tersebut. Senada dengan rekannya, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Hajah Mary menegaskan agar perkara ini jangan sampai terabaikan. Sudah setengah tahun, kenapa pelakunya belum ditangkap dan diamankan? Jangan sampai justru nanti umat Islam bergerak sendiri meminta pertanggungjawaban. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Rezki Maulana menyatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara kasus ini. Kasus ini sudah kami tangani dan terus diproses. Singkatnya, diketahui kasus penistaan pada kitab suci umat Islam yang dilakukan dua pemuda bernama Yasin dan Dava ini terjadi pada 19 Oktober 2021. Lokasinya di pinggir Jalan Supratman, Pancormas, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kejadian bermula dari pencurian 4 pelek dan ban mobil yang terparkir di sekitar tempat kejadian perkara. Mobil milik Adit 23 tahun warga Jalan Yosudarso Sukaraja, Bandar Lampung. Kendaraan ini mogok di TKP pada awal Oktober 2020 lalu. Setelah beberapa hari terparkir, tanggal 12 Oktober diketahui 4 pelek dan ban mobil hilang. Pada 18 Oktober malam, Adit membawa Yasin dan Dava ke lokasi. Ia menuduh keduanya lah yang melakukan pencurian. Namun Yasin dan Dava membantah tuduhan sehingga menjadi perdebatan disaksikan beberapa warga sekitar. Mereka bertahan menyatakan bukan pelaku pencurian. Hal ini berakhir pada sumpah Al-Quran dengan cara mengencinginya. Sementara itu, mantan pemimpin FPI Rizik Syihab memilih tetap melanjutkan sidang kerumunan acara pernikahan anaknya di Petamburan dan Mega Mendung Bogor. Mulanya Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa hendak menunda sidang sekitar pukul 6 sore. Majelis Hakim mempertimbangkan menunggu penetapan hari pertama Ramadan dari pemerintah, serta kepastian pelaksanaan sholat tarawih. Lalu Hakim Suparman mengajukan usul untuk membuka kembali sidang setelah sholat tarawih pukul 8:30 malam. Namun Rizik segera memotong dan meminta persidangan berlanjut lebih cepat, yaitu setelah sholat maghrib. Yang mulia, sholat itu 5 waktu itu wajib, tapi sholat tarawih itu sunnah. Kita bisa laksanakan sholat tarawih sendiri, bisa kita undurkan jamnya. Sedangkan sidang ini menurut saya hal yang lebih wajib untuk diselesaikan. Begitulah kata Rizik. Ia mengaku setiap umat Islam cinta dan rindu sholat tarawih, termasuk dirinya. Namun ia menyebut sholat tarawih bukan prioritas pertama. Tapi kita dahulukan yang wajib. Jadi setelah sidang ini dibuka pukul 18.45 atau pukul 19.00, bagaimana majelis dilanjutkan sampai selesai? Begitulah tambahnya. Jaksa penuntut umum, majelis hakim, dan para pengacara pun terlihat tak keberatan dengan usul Rizik tersebut. Hakim pun memutuskan akan membuka persidangan kembali pukul 19.00 hingga selesai.
Agenda sidang mendengarkan keterangan para saksi. Jaksa penuntut umum menghadirkan 12 saksi. Sejumlah saksi yang memberikan keterangan berasal dari unsur kepolisian, keamanan bandara hingga pemerintah daerah. Dalam hal ini mantan wali kota Jakarta Pusat Bayu Megantara. Salah satu saksi tersebut adalah Komisaris Besar Heru Novianto, mantan kepolisian Resor Metro Jaya Pusat. Heru mengaku pihaknya tak membubarkan acara itu karena khawatir timbul kerusuhan. Pihaknya bersama aparat keamanan lain juga sudah mengimbau pada masa kerumunan Rizik untuk mematuhi protokol kesehatan. Upaya kami pada saat itu, kami bersama Dandim dan Pak Wali Kota sudah menurunkan personil BRIMOB, Polri, TNI maupun Satpol PP, di mana di awal-awal sekali kita sempat naik ke panggung untuk menghimbau mematuhi protokol kesehatan. Tetapi begitu masa sudah padat, kami mundur. Tetapi menuju ke area itu kita tetap pasang spanduk, pamflet, kita suarakan dari pengeras suara di mobil sound kami. Begitulah bebernya. Sidang kasus kerumunan Habib Rizik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi. Tak seperti sebelumnya, kali ini sidang pemeriksaan saksi tak ditayangkan secara live streaming. Tak disiarkannya sidang secara live streaming membuat pengacara Habib Rizik mengajukan keberatan ke majelis hakim yang dipimpin Hakim Suparman Nyompa. Bahwa kami selaku tim penasehat terdakwa atas nama Habib Rizik menyatakan keberatan ke majelis hakim pemeriksaan perkara karena sidang pemeriksaan perkara atas nama Habib Rizik tidak dapat ditayangkan secara live oleh media nasional. Begitulah kata pengacara Habib Rizik, Sugito Atmo Prawiro. Sugito mengatakan pasal 153 ayat 3 KUHP, seharusnya sidang Habib Rizik terbuka. Sebab kasus Habib Rizik bukan perkara keususilaan atau terdakwa yang melibatkan anak-anak, sehingga dikecualikan dari sidang yang terbuka untuk umum. Untuk keperluan pemeriksaan hakim, ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Namun melihat fakta yang terjadi di PN Jaktim, kata Sugito, pihak-pihak yang menghadiri sidang bukanlah masyarakat umum sebagaimana didefinisikan KUHP. Sugito menegaskan agar sidang Habib Rizik memenuhi syarat terbuka untuk umum, memenuhi rasa keadilan dan menghindari kerumunan. Sudah seharusnya PN Jaktim menyiarkan sidang secara live streaming.